Halo Kak. Perempuan mulutnya lebar banget. Waduh, terpenuhi nubuatan saudara. Perempuan Udah lihat sama saya nih, Bodoh. sebentar. Saya tanya sama kau, Kal. Saya tidak. Ibumu saya perempuan atau nanya- tidak? saya- Ibumu perempuan saya atau tidak nanya tidak? kamu ini Kenapa itu perempuan saudara mulut saya, lebar. Bro? Itu saudari saya. Wallahi kalau kau toel berani seujung rambutnya urusanmu dengan saya. Nggak mikir. Oh, nah. Iya. Halo Rizky, agamanya Halo apa? bagi anak jin gua Hira. Kan sudah terbukti, Bang Dian diam aja ya. Nah, Teman-teman, inilah Anak jin yang gua saya Hira. katakan. Iya, Anak jin kau gua kan Hira. anak Tuhan, Tuhan yang pernah dikubur anak dalam jin gua gua kan. Hira. Terus Kamu udah masuk nggak? Udah cium Apa? batu nggak? Ini Cium batu nggak? coba aku mau tanya gerejamu di mana, Dek? Berani nggak kau open gerejamu di mana? Nanti dikubur dalam gua itu Iya, Jun lahir gua di Hira. abad Jun pertama. gua Hira. Lalu Jin keluar gua Hira. jadi ya Keluar internet dari ya. Jin gua Hira. Ya nanti Keluar diulang dari lagi gua nanti Hira. omongannya nanti diulang lagi ya. Dan dia ini penyembah Tuhan yang keluar dari gua. Keluar dari gua langsung jadi Tuhan. Ya. Cium batu. Iya, Dek. Jin gua Hira. Iya. Cium batu. Terus iya. Anda sudah cium batu? Belum. Cium batu. Cebok Nanti. sudah pakai batu. Oh nanti lah, udah ada air kok. Iya Cebok. nanti pasti lah. Iya. Cebok sudah. Terus iya nanti lah, masa nggak cebok gimana sih? Batu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Pedang, nggak ada Tuhan Nah, Yesus makanya membawa saya bilang, pedang. berarti Yesus berbohong atau jujur ketika mengatakan dia Makanya datang. Anda harus Pak, belajar Bapak ini yang apa sih? benar. Udah gantian deh, Bapak ngomong dulu habis itu saya. Kalau ini kita nggak diskusi. Jadi saya saya nggak dulu mau kayak yang anak kecil. saya dulu yang ngomong. Anda Ya, kan Bapak tadi, Anda kan tadi Pak, mengatakan. bisa nggak sih Pak, kalian tuh nggak jadi penjajah di Komodoran gitu loh. Jangan mentang-mentang agama kalian dibawa sama penjajah. Saya jelaskan Kalian... dulu. Iya, tapi di sini kan yang punya Komal saya yang atur. Gini biar enak diskusi. Iya bodoh amat, kan saya Ya dinaikkan. udah turun aja lah Pak, turun aja di bawah ya. Nah, Kan ada kalau gunanya, kalah Pak, ya udah tuh. Jadi gini, nggak apa-apa. Ginilah kelakuan anak-anak dewa, teman-teman. Anak-anak dewa ini mengaku Tuhan dalam dirinya, jadi merasa setiap yang diucapkan itu merasa benar. Mereka nggak mau dengarkan kita. Buka 1 Yohanes pasal kedua nomor 27. Di situ diajarkan mereka tidak perlu mendapatkan pengajaran dari orang lain. Jadi percuma, teman-teman. Makanya saya pertontonkan kepada kalian kelakuan anak dewa kali ini. Anak dewa ini memang adalah orang-orang yang mengaku ada Tuhan dalam dirinya. Jadi setiap yang mereka ucapkan walaupun tidak ada data dan bukti, mereka anggap benar. Itu kelakuan anak-anak dewa. Ini yang kalian lihat barusan kan, dia naik ke komal kita suruh dia bicara, tapi bergantian. Tapi kita tahu topik pembicaraan kita apa. Mereka tidak peduli dengan itu. Bayangkan kalau mereka mayoritas, kalian pikir kalau mereka mayoritas bisa kalian minta tolonglah Oten, kami lapar. Dipijak kalian. Kenapa? Mereka minoritas saja kelakuannya kayak gini menjajah kita. Apalagi ketika mereka mayoritas, habis kalian semuanya. Pasti itu kata Wak Labu. Kenapa? Wak Labu sendiri dipersekusi sama mereka. Kenapa? Mereka itu tidak peduli dengan kebenaran, mereka peduli pembenaran. Saya ngajak dia baik-baik diskusi. Saya membuktikan, Yesus berkata,
Aku tidak datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Saya tahu maknanya bukan harfiah, tapi pada faktanya memang sejak Yesus datang ke dunia, itu oten merusak peradaban. Contoh, ya. Contoh, Inkuisisi itu terjadi 500 tahun. Perburuan penyihir itu kurang lebih 200 tahun. Asimilasi paksa di Kanada itu oten. Yang menghabisi orang aborigin itu oten. Yang melakukan perang dunia pertama itu oten. Perang dunia kedua itu oten. Perang salib itu oten. Lah, dari mana dikatakan bahwa Tuhan kalian itu betul-betul datang membawa kedamaian? Tidak. Justru ada ayat dalam Matius pasal 10 mengatakan, aku datang membawa pemisah. Itu terbukti secara realitas konkret. Kalau memang ada kejujuran dari mulut Yesus, maka itulah yang jujur terjadi. Apa? Antara Kristen Katolik dengan Ortodoks skisma 1056, antara Protestan dengan Katolik bantai hancur-hancuran, antara Unitarian, rata-rata mereka bertengkar, teman-teman. Bahkan kalian lihat bagaimana apologet mereka satu sama lain bertengkar. Lalu mereka mengklaim mereka anak-anak Tuhan. Inilah kalau mereka mengaku anak-anak Tuhan ini, dan itu adalah kebohongan. Kenapa? Mereka anak manusia mengaku anak Tuhan. Itu NPD, teman-teman. Sama seperti lu, kalian itu sama seperti orang miskin yang mengaku orang kaya. Itu mengaku orang kaya dan merendahkan orang miskin. Ini kelakuannya itu sama kayak gini. Kami orang kaya padahal dia miskin, terus merendahkan orang miskin. Ini kelakuan anak-anak dewa. Ngakunya anak-anak Tuhan tapi kelakuannya kayak setan. Itu fakta. Kalau memang dia anak-anak Tuhan, ya kelakuannya harus membawa damai. Ini naik ke komal kita, dia ngatur kita. Dia pengen kita menjadi budaknya. Inilah kelakuan anak-anak Theos. Ini saya memperlihatkan kepada kalian kelakuan anak-anak dewa. Makanya saya bilang judul YouTube kali ini adalah nih, pagi-pagi anak dewa kejang. Kenapa ini? Kita akan bahas apa alasan mereka kejang begini. Sebenarnya teman-teman secara psikologis mereka mempertontonkan keterguncangan imannya. Secara rasional mereka ini terganggu dengan diskusi akademis kita. Iman mereka terganggu. Kalau iman mereka tidak terganggu, mereka santai. Seperti saya santai, nggak ada kejang-kejang ngamuk-ngamuk. Tapi mereka adalah orang-orang yang sebenarnya terganggu dengan kebenaran yang kita sampaikan. Dan mereka tidak peduli dengan kebenaran itu. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana kebohongan mereka itu diterima oleh kita. Contoh, saya anak Tuhan. Saya tanya baik-baik. Ketika kamu mengatakan dirimu anak Tuhan, itu perkataan jujur atau perkataan dusta? Nggak bisa menjawab, lari kemana-mana. Ketika Yesus mengatakan, aku datang tidak membawa damai, melainkan pedang, itu perkataan bohong atau perkataan dusta? Perkataan benar adalah perkataan yang sesuai dengan realitas, konsisten. Perkataan dusta adalah yang tidak terjadi diucapkan. Itu dusta itu namanya. Saya cuma tanya gitu doang kok. Ketika kamu mengaku sebagai anak Tuhan, itu perkataan bohong atau perkataan benar? Tidak mampu menjawab karena dia sadar itu perkataan dusta. Istilah anak Tuhan di dalam kitab mereka, kita tahu secara saya belajar secara teologis. Anak-anak Tuhan ini adalah orang yang mengikuti ajaran Yesus, orang-orang yang membawa damai. Sejak kapan mereka mengikuti ajaran Yesus? Sejak kapan? Yesus tidak kawin. Kawin nggak mereka? Mereka kawin. Jadi artinya mereka bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus, tapi mengaku pengikut Yesus. Inilah kelakuan mereka yang kita bongkar. Dan ini menyakiti hati mereka. Kenapa? Mereka tidak bisa menerima kenyataan. Kenyataan yang pahit yang saya sampaikan ini merontokkan iman mereka, menghancur leburkan iman mereka. Namun karena mereka ego, mereka malu, mereka bukan malu ya, mereka sombong dan angkuh, kafir, menutup diri dari kebenaran itu. Mereka serang saya secara pribadi. Maksud mereka menyerang saya secara pribadi, mengancam. Mereka pikir saya akan berhenti. Mereka lupa saya Islam. Islam itu tidak diajarkan takut kepada makhluk. Kita diajarkan hanya takut kepada Allah. Dikira dia ancaman kematian kepada saya akan menghentikan saya. Justru kematian dengan syahid itulah cita-cita umat Islam. Lebih baik mati membela kemuliaan agama kita daripada mati enak kayak mereka. Akunya mati disalib. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Agamanya Assalamualaikum. apa? Ya, agamanya apa, bro? Sebelum saya jawab tuntas. Izin Islam Umi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini loh Uni, nggak usah bicara agama kalau Uni masih jadi pelacur gitu loh ya. Iya, mungkin ibumu yang pelacur, Bang. Jadi Enggak, kalau ibu pelacur saya jadi pernah orang. pakai Uni kok. Oh, kamu Stop pernah jadi pakai saya? PSK, baru bicara berarti kamu agama. suka. Oh, berarti kamu suka pakai PSK. Iya suka termasuk Uni kan. Itu kan Iya. Muslim yang baik seperti Saya saya. tahu fetis Gitu. kamu itu memang Kristen itu diajarkan dusta dalam segala hal. Mengaku Islam, mengaku pernah pakai saya. Enggak Coba buktikan pernah pakai semuanya. saya. Sekarang Uni ngakuin Enggak, enggak saya yang di tahu. jembatan itu? Orang Kristen ini memang boleh berdusta dalam Sudahlah, segala hal. Dalilnya PSK mana? kebanyakan Roma pasal berbohong 3 nomor seperti 7. Uni. Dengar. Roma pasal 3 nomor 7.
Apa kata-kata Oten ya yang diimani Oten? Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Menuduh saya bersundal dengan Anda dan mengakui sebagai Islam tapi Anda Kristen, itu mulia di agama Anda. Kenapa? Demi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan Anda itu harus ada dengan kebohongan. Karena kalau berbohong kami nggak akan itu. Kalau tidak berbohong itu tidak bisa memuliakan agama Anda. Kenapa? Azasnya harus berbohong dulu, mengatakan diri Islam, mengatakan saya pesundal. Mana ada satu orang Islam yang percaya kalau Anda ini Islam karena Anda mengaku memakai saya. Coba Anda bayangkan orang seperti saya ya bicara tentang agama sementara saya pesundal, itu hanya ada di agama Anda. Karena contoh Lina Wijaya buka celana, dia memberitakan firman sambil buka celana, tidur di papap dengan anak-anak laki-laki muda. Kenapa? Karena kalian dosanya sudah ditebus. Beda dengan saya kalau berzina itu dirajam sampai mati, nggak mungkin saya berani. Kalau kalian berzina tidak ada hukumannya di dunia sama Yesus, bahkan dibebaskan. Kata Yesus, yang boleh menghukum perempuan berzina ini orang yang tidak pernah berdosa. Mana bisa? Mana ada manusia yang tidak berdosa? Maka kalau ada orang berzina, dibiarkan saja, Dek. Inilah kelakuan anak-anak dewa, mengaku Islam, memfitnah saya supaya apa? Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Inilah anak-anak dewa. Makanya Yohanes pasal 8:37, iblislah yang menjadi bapakmu, karena iblis itu pembunuh sejak semula dan juga penipu, pendusta, mengaku Islam. Kau pikir ada setengah badan orang Islam percaya kalau kau Islam? Tidak ada, Pak Tua. Justru dengan kelakuanmu semakin menguatkan kami bahwa kalian boleh berdusta dalam segala hal. Justru dengan kelakuanmu membuktikan kalau kau pengikut sibilis. Justru dengan kelakuanmu menunjukkan bahwa kalian betul-betul adalah penyembah setan. Luar biasa loh. Terima kasih ya sudah mempertontonkan bagaimana kalau menjadi penyembah manusia ya. Bagaimana bangganya saya mempertontonkan kelakuan anak-anak dewa, teman-teman, di mana mereka adalah orang yang sangat luar biasa memperlihatkan kekristenannya, berdusta mengaku Islam, bahkan rela mengatakan saya sering pakai PSK. Inilah mereka, teman-teman. Kenapa? Bagi mereka pakai PSK itu lebih mulia daripada poligami. Kenapa? Mereka itu orang yang tidak mampu menghidupi satu perempuan sampai mati. Mereka cuma mampu bayar perempuan dipakai 1 jam. Itu pun nggak nyampe 1 jam, 5 detik keluar. Makanya mereka suka pakai PSK. Kenapa? Mereka tidak sanggup menghidupi satu perempuan sampai mati. Mereka hanya mampu untuk menganu-anukan perempuan dengan bayar 25.000. Nah, karena fetis wajahnya saya, mereka tuduh pakai saya. Kalau memang aku pernah tidur dengan kau, tentu kau punya bukti-buktinya. Tidak ada setengah orang Islam pun percaya dengan kedustaanmu, Oten. Tapi alhamdulillah, justru di sini kita pertontonkan sesuai dengan misi saya memperlihatkan bagaimana kelakuan anak-anak dewa. Lihat kan teman-teman, bagaimana kelakuan anak-anak dewa. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita Islam. Terbayangkan kalian kalau mereka mayoritas? Bagaimana kalau mereka mayoritas? Betapa banyaknya wanita-wanita muslimah kita yang akan dilecehkan oleh mereka. Sedangkan mereka tidak pernah menyentuh wanita muslimah kita. Mereka akan fitnah wanita muslimah. Saya pernah tidur dengan si A, saya pernah tidur dengan si B. Bayangkan kalian dikelilingi oleh orang-orang seperti ini, penyembah manusia yang bahkan berkompromi dengan iblis. Mereka percaya karya iblis adalah keselamatan bagi mereka. Bayangkan, keselamatan mereka itu karena karya iblis. Mereka pertontonkan kepada kita. Inilah alhamdulillahnya umat Islam ya. Saya senang ya. Saya suka kalian mempertontonkan aslinya kalian siapa ya. Saya bahagia kalian mempertontonkan akibat ulah menyembah kepada manusia. Kalianlah buah perbuatannya ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh. Waalaikumsalam Uni. Masya Allah. Jadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bangga sekali ya teman-teman. Ya, waalaikumsalam. Waduh, harusnya naik kena aku tadi tuh. Nah, Iya. kalau saya ini Bawa otak. single factor untuk menghadapi gitu justru saya senang sendiri. Saya justru kalau rame riwi gitu saya pusing. Ya, Jadi masa kalau aku yang begitu merendahkan saudari kami. iya, kalau Jangan macam insyaallah. begitulah. Insyaallah mereka Nggak, bukan kata Allah. gitu nih. Nggak, saya kasih ingat aja sama oten-oten gitu. Mau nggak kalian tuh direndahkan saudara kamu, adik kamu, ibu kamu begitu Nggak coba? peduli mereka Bang Dian. Tadi kan saya sudah pertontonkan. Sedangkan sesama paten mereka kali. saja. Bang Dian kan sudah nonton 3 hari ini. Rudy Yohanes itu salah satu apologet senior yang bahkan mereka ancam untuk dihabisi nyawanya.
Lalu berharap mereka memuliakan kita umat Islam. Tidak akan pernah, Bang. Ini apa yang saya pertontonkan ini adalah bukti bahwa mereka itu adalah pengikut sibilis. Kenapa? Karena mereka merasa ada Tuhan dalam dirinya, lalu mereka bisa bicara seenaknya. Dan lagi pula ketika mereka berbuat dosa, mereka habisi nyawa kita, mereka aman karena dosanya sudah ditebus. Itu beda dengan kita, ya. Kita tidak boleh berdusta Lebih parah dalam nih di 3 hal. Komar Kuning. Lebih parah lagi mereka. Istrimu sini katanya. Waduh, nggak punya adab memang. Nggak perlu kita, kalau saya sih nggak kaget gitu loh, karena saya udah 6 tahun menghadapi mereka, Bang. Jadi saya termasuk orang yang tidak kaget ya melihat kelakuan mereka. Bagi saya itu kelakuan mereka itu adalah memang sudah sunatullah. Kalau justru mereka baik, saya kaget. Saya kaget kalau Oten baik. Serius. Kalau mereka baik, itu saya harus waspada tuh. Pasti ada sesuatu yang diinginkan. Itu saya takut. Jadi mereka jahat itu normal, tapi ketika mereka baik itu baru aneh. Aneh, ada apa ini? Ini pasti ada sesuatu nih. Bisa jadi mereka tidak terpapar agamanya dengan baik dan benar, tidak diajarkan pendetanya dengan baik dan benar. Bisa jadi mereka itu liberal. Itu pasti. Saya 6 tahun menghadapi mereka. Ada Carol dulu Katolik, baik sekali, dituduh Islam. Ada Pak Antonius, orang baik, diserang mereka. Ya, jadi ketika orang Oten baik itu dituduh Islam. Itulah lucunya gitu loh. Si Carol, Don Free dulu dituduh Islam padahal dia baik. Nah, tapi mereka kan bangga sekali, haleluya, roh Tuhan bersamamu. Kalau Otennya barbar, menghujat secara pribadi. Kenapa? Saya nggak ngerti. Mungkin yang dimaksud Tuhan dalam dirinya itu adalah mengajarkan orang untuk menghujat, marah, ngamuk, tantrum. Ini kan kubilang anak-anak dewa. Inilah kelakuan anak-anak dewa. Makanya tema kali ini adalah kenapa anak dewa hari ini kejam-kejam melihat gembala. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang secara psikologis sebenarnya imannya sudah terguncang. Mereka tahu kebenarannya, tapi mereka ego, mereka kufur, mereka nggak mau menerima kenyataan. Saking mereka ingin menyerang Islam itu tidak ada cara, nggak ada lagi cara gitu loh. Berbohong mengaku Islam dan bahkan mengatakan saya pernah pakai kamu Rifa. Itu cara mereka dan kalian menjadi saksi. Tapi gini, maksud Anda tuh gini. Ya cobalah Kristen itu gini loh. Dalam komal diskusi itu tunjukkan bahwa Anda itu setidak-tidaknya ya membawa semangat amanat agung itu dengan cara manusia lah. Kan kita paham lah. Markus 16 nomor 15 kan kepada seluruh makhluk. Saya nggak tahu apakah mungkin kalau mungkin kepada ular, kepada ikan pari atau apa ya, ulat begitu, atau kepada monyet atau kepada singa bisa begitu, tapi ini manusia loh. Justru kalian itu sedang menghancurkan pondasi keagamaan kalian gitu loh. Kasihan kalau begini kan. Bang Dian tuh percuma ngomong gitu. Coba baca 1 Yohanes pasal 2 nomor 27. Mereka dilarang untuk mendengarkan pengajaran manusia lain. Coba baca. Serius. 1 Yohanes pasal 2 nomor 27. Mereka percaya dalam dirinya ada Tuhan, jadi mereka tidak boleh mendengarkan pengajaran dari orang lain. Makanya dulu di abad ke-8 itu para ahli, para ilmuwan itu seperti Galileo itu dihabisi nyawanya, Hipatia dihabisi nyawanya. Karena mereka yang penting yang ngomong itu harus pendeta dulu, harus mereka yang mengaku anak Tuhan dulu, baru mereka percaya. Contohnya Sikudis Cipi kan, apa gunanya doktor MBM itu? Nggak ada gunanya, doktoral itu nggak ada gunanya. Yang penting Sikudis Cipi itu dianggap sebagai Kristus karena benar-benar luar biasa penghujatannya. Itu ciri-ciri menjadi pengikut Yesus menurut mereka. Gitu Bang Dian. Oke ya, kita lanjut. Kesamaan visi. Visi lanjut nih. Ya. Kalau misalnya ini saya turun aja. Nggak apa-apa di sini aja, nggak apa-apa di sini. Oh siap. Saya nyimak aja kalau gitu. Ya, Bang Kanfi. Halo, ini agamanya apa Bang Kanfi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, agamanya Islam ya. Apa yang mau disampaikan? Ya, saya nyimak aja ini. Di bawah aja ya Bang ya. Siap. Inilah kenapa saya bangga sekali mempertontonkan kelakuan anak-anak Teos, supaya generasi kita 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang itu akhirnya tahu bahwa apa yang saya pertontonkan ini adalah sebuah kebenaran.
Nah, jadi nanti suatu saat kalau kalian misalkannya sudah tahu, ya sudah, oh begini anak-anak Teos kelakuannya gitu. Kita lihat anak dewa kejang semua ya teman-teman ya. Halo Pati. Halo, Ya silakan, agamanya apa? Anak Tuhan, anak dewa atau anak manusia? Buddha, Buddha. Oke, coba sebutkan nama kitab Buddha apa? Jangan berdusta dalam segala hal ya. Kristen tapi ngaku Buddha ya. Jangan jelek-jelekan agama orang lain bro. Kalau Kristen Kristen aja bro. Nggak usah ngaku-ngaku Buddha. Ngapain? Ngaku aja Kristen. Malu. Kenapa malu ngaku Kristen? Jangan bawa agama orang lain. Jangan bawa agama Buddha di sini. Dusta dalam segala hal itu memang diizinkan dalam agama kalian, tapi nggak boleh kalian di hadapan kami umat Islam. Kami bukan orang botol bisa dibohong-bohongin. Kami nggak ada terima kata orang A, B, C dan C, A, B, C dan D, terus kami iya kan ada. Kami akan kritisi itu. Ketika kamu mengaku sebagai orang Buddha, apa buktinya kalau kamu Buddha? Coba. Apa bukti? Apa nama kitabnya orang Buddha? Ada apa yang disebut dengan Vinaya Pitaka itu? Coba jelasin dulu apa itu Vinaya Pitaka. Dek, kalau ingin menyerang agama Islam minimal jujur jadi Kristen aja, nggak perlu kayak Paulus. Ketemu Yahudi ngaku Yahudi, ketemu orang Yunani ngaku Yunani, jangan kayak gitu. Aduh, mentang-mentang boleh berdusta dalam segala hal. Apa bukti kalau kamu Buddha? Kami itu cuma boleh berbohong dalam 3 hal loh. Kalian berbohong dalam segala hal loh. Udah turun ya, saya nggak suka dengan orang-orang penipu kayak gini ya. Malu ngaku agamanya Kristen kah? Kenapa? Udah malu tapi nggak mau mengakui gitu. Ah, Mak Jang, dadanya kalian ini. Aduh, ya Allah. Gimana sih caranya begitu Kristen? Ayo dong. Tunjukkan kasih kalian itu. Kasih bohong. Ya minimal beradab lah. Pede lah dengan. Kalau sama saya si Ripa ini nggak mampu dia. Nggak mampu dia. Ya, Saya memang nggak bongkar ada yang karena- mampu sama kau. Yesus aja Ya, terus menghadapi kau nggak mampu. Karena saya nggak pernah kau jalan ke Irak. Belum pernah. Belum pernah ke Baghdad. Belum. Belum. Terus kau udah pernah? Oke. Oh ya, Udah pernah. jangankan ke situ, ke Tanah Suci pun ada di situ Tanah Suci. Ya udah naik pesawat Ya. apa kau waktu itu? Ya. Apa nama pesawatnya waktu kau pergi itu? Saya membawa pesawat tempur. Ngaku pula. Ya, taunya kau sih Al-Quran yang sekarang. Al-Quran yang Udah sekarang punya itu. pilot. Bentar dulu. Al-Quran yang Teman-teman, sekarang Bapak itu, ini, bentar ya. dulu. Bapak ini Ini anak dewa. judulnya nubuatannya terbukti langsung. Begitu Iya. najang dia langsung. Dengar teman-teman ya. Bapak ini itu oten, ngakunya pilot. Waktu dia buka kamera, Jadi tahu-tahu dia sawang-sawang sekarang teman-teman. siapa? Rumahnya aja platformnya nggak ada. Masa pilot bikin? Terakhir merevisi Bentar itu tahu dulu nggak? Kak, bentar Pak. Bapak kan ngaku pilot. Coba saya tanya Gubernur dulu. Irak, tahu nggak? Gubernur Nggak, Irak. nggak, Saya nggak peduli tahu. aku gubernur Irak. Eh, Aku tanya. Sama PM, sama Iya, PM apa mana? nama pesawat PM yang Bapak Mesir. bawa? Deh, Mas. Makanya ya Alkitab dibilang sudah berapa kali digonta-ganti. Itu menutupi tahu kau? Itu nggak ada cerita. Erik, Ya kalau Erik, cerita turun di bawah aja dulu, Al-Quran Erik, ya. dari mulut kalian Erik, sendiri sebelum kau yang mengaku kali. Erik, kau kan ngaku pilot. Mungkin kau cita-citamu jadi pilot nggak Dengarkan, kesampaian. Inilah diam. yang menjadi asbab kau jadi ODGJ gini. Berobat dulu. Diam, saya permalukan kau. Diam. Enggak malu aku. Aku justru sedih Ya. lihat kau. Ya tapi aku malu Kenapa juga sih. Malu ngobrol dengan kau tuh malu aku ya. Aduh, ngakunya bawa pesawat tempur lagi kemarin pilot. Aduh, majang. Astagfirullahaladzim. Naik pesawat apa kau Erik? Akulah yang bawa pilotnya. Jangan-jangan besok akulah yang Tuhan itu. Tahu kau katanya. Apa gejala awalnya Erik? Kok bisa kayak gitu kau nak? Oh dek. Kok bisa-bisanya Erik kayak gitu Erik? Bertobatlah ya Erik ya. Jangan mentang-mentang orang bisa ngaku jadi Tuhan, kok ngaku-ngaku jadi pilot, diterima di sini.
Mak. Ya lu Johan, aku pilot dia guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada yang sampaikan bang? Itulah Uni, kalau orang-orang yang tidak keyakinan dengan kita itu kan segala macam cara dia kan kebohongannya itu kan kelihatan sekali itu ya. Orang Kristen ini kan segala macam cara dihalalkan. Menghujat selalu mereka nih. Ya, jangan kita menolak bang. Kita lihat, kita reaksi setelah dia berbuat apa gitu ya. Karena kalau kita terlalu banyak menolak, nanti malah kita dituduh menyebar kebencian ya. Kita Islam, kita bukan konten. Iya, tapi kan saya lihat ya, yang sering komentar itu kan komentarnya kan kadang kan terlalu, aduh. Itu tidak diragukan lagi bang. Tanpa bang bilang kita tidak tahu. Memang mereka begitu. Sabar. Enggak beradab, benar enggak? Yang enggak Memang nggak beradab itu. Dari omongan saya udah kelihatan ya. Ya, biar kita lanjut diskusi ya bang ya. Biar kita lanjut diskusi. Biar kita sama anak-anak Theo saja. Kita nggak perlu nama-nama. Biarkan aja kita melihat semua. Kita udah tahu kok. Kita bukan orang-orang botol. Kita orang-orang cerdas kok ya. Betul. Oke ya. Betul. Oke Banjuran ya. Oke. Kasih. Ya, apa bukti kalau kamu itu Buddha? Coba tunjuk. Saya nggak Buddha, saya orang Karo. Wah, kau betul rupanya kok pandainya kau berbohong. Kau bilang orang Buddha lah, sekarang orang Karo pula kau. Kenapa kau malu ngaku Kristen? Enggak, saya mau nanya ini sama kakak. Ya tapi gini loh dek, apa alasanmu kok beraninya kau berbohong dalam segala hal? Nggak ada dilarang dalam agamamu berbohong rupanya. Katanya nggak boleh berbohong. Ada di Islam, boleh berbohong. Kami berbohong itu boleh dalam 3 hal. Kau berbohong dalam segala hal. Kristen? Masa kau bilang Buddha, kau itu sudah menistakan agama Buddha loh. Ngaku-ngaku kau Buddha barusan. Ternyata kau bukan orang Buddha. Supaya Dimana apa? Takut kau ditanya agamamu. Di mana saya menista agama Buddha, Kak? Kau bilang barusan ngaku-ngaku Buddha. Ya, apa salahnya coba? Ya, bukan apa salahnya. Kau Buddha nggak? Enggak. Nah berarti kau telah berbohong. Kau menggunakan agama orang untuk berbohong. Saya ikuti ajaran agama Islam. Kau bukan Islam, mana ada di dalam Islam itu dituduh berbohong dalam segala hal. Yang mengajarkan berbohong dalam segala hal adalah Paulus. Roma pasal 3 nomor 7. Kalau karena kemuliaan Tuhanku kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Dan memang kalian itu tidak masalah berbohong. Kenapa? Ketika kalian berbohong, kalian dosanya sudah ditebus. Saya tahu itu. Tapi jangan kau berbohong menggunakan agama orang lain. Ini apa ini? Ini yang merusak peradaban. Orang-orang seperti ini yang merusak peradaban, teman-teman. Kenapa? Karena mereka berbohong untuk memuliakan agamanya. Luar biasa kau. Jadi saya mau nanya ini, Kak. Kenapa aku tidak sudi bicara dengan pendusta? Kenapa? Pasti segala omongan kau itu isinya pendusta semua itu. Karena kau Enggak, saya cuma satu aja. Enggak ada kau tempat di sini, Dek. Maaf ya. Terima kasih ya sudah mengakui kalau kau itu pendusta ya. Luar biasa ya, Dek ya. Walaupun kami ragu dengan omonganmu, setiap omonganmu kami jadi ragu sekarang. Jadi bingung kami. Tergenapi lagi nih buatan. Kau udah berbohong. Tambah Yuni, anak dewa kejang, anak dewa bohong, kejang gitu. Dusta dalam segala hal ya. Dusta dalam segala hal mereka ini ya. Luar biasa anak-anak dewa ini ya. Ayo naik dong, berikan kami edukasi lah gitu loh. Jangan malah menggenapi apa yang disampaikan Paulus itu. Ayo naik gitu loh. Enak kalau diskusi itu enak loh. Buktikan kita ini sama-sama beradab begitu loh. Udah kepalang tanggung mereka ini, udah ketahuan bobroknya. Makanya mereka itu mempertontonkan kebobrokannya. Benerlah Al-Quran ya. Mereka nih apa mendustakan kebenaran di depan mata mereka. Assalamualaikum Bang Yonatan. Salam. Tuh, Bang Dian. Lu lihat nggak tadi baru Di rumah aja, Rifa. Yaudah yuk buka room lu. Ya. Langsung ya. Buruan lanjut cepat. Allahu Akbar. Iwan Piladiwa bantu follow akunku ya. Bantu ya. Ya, di follow akunnya Bang Dian ya teman-teman ya. Halo Kar. Perempuan mulutnya lebar banget. Waduh, terpenuhi nubuatan saudara. Perempuan Ini lihat sama saya nih, sebentar. Bapak, Saya tanya sama kau, Kal. Saya tidak. Ibumu saya perempuan tidak atau nanya- tidak? saya- Ibumu perempuan saya atau tidak nanya tidak? kamu, ini Kenapa itu perempuan saudara mulut saya, lebar. Bro? Itu saudari saya. Wallahi,
Wallahi kalau kau toel berani seujung rambutnya urusanmu dengan saya. Nggak mikir, Oh, nah. nggak mikir. Ya, kau yang mikir, ibumu perempuan, anakmu perempuan. mulutnya lebar. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak ada adat. Oh iya, kau nggak ada di dunia ini kalau tanpa perempuan. Bodoh. Nggak mikir kau. Bodoh, perempuannya Ya bodoh. bodoh, ibumu berarti bodoh. Makanya Anakmu laki-laki, bodoh. laki-laki Ibumu nggak bodoh. mau sama dia. Nenekmu bodoh. Bang Dian, udah cukup ya, kita udah cukup pertontonkan. Astagfirullahaladzim. Pertontonkan itu cuma bentar aja, nggak usah lama-lama. Mempertontonkan kebobrokan mereka itu sepersekian detik, maksimal itu 5 menit aja, nggak perlu sampai 2 menit. Kenapa? Saya cuma pengen membuktikan anak dewa itu pasti Ayan, ya. Nanti kita pindah ke Yonatan Nandar nanti. Siap. Memang teman-teman kelihatan ya, anak dewa itu Ayan. Ayan mereka kejam. Teman-teman kita pindah nanti ke room Nandar ya. Siap. Kita pertontonkan aja mereka tuh Ayan. Anak dewa kejang-kejang itu fakta, terbukti. Nubuatan Bunda Gembala kalian terlihat hari ini. Halo, Bang Dian sabar aja. Saya ingin mempertontonkan. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Uni kepencet Uni. Oke Bang. Ya, wait, tunggu dulu nih. Bantai aja nih, uten-uten itu nih, gaskan Uni. Iya Bang. Ya. Teman-teman Islam, kita tuh Islam. Kita itu adil. Adil itu kita bereaksi ketika ada aksi dan kita tidak boleh mendahului ya. Halo Rizky, agamanya apa? bagi anak jin gua Hira. Kan sudah terbukti, Bang Dian diam aja ya. Kan. Teman-teman, inilah Anak jin yang gua saya Hira. katakan. Iya, Anak jin kau gua kan Hira. anak Tuhan yang pernah dikubur Anak dalam jin gua gua kan. Hira. Terus Kamu udah masuk nggak? Udah cium Apa? batu nggak? Ini Cium batu nggak? coba aku mau tanya gerejamu di mana, Dek? Berani nggak kau open gerejamu di mana? Berani nggak? Iya berani Jin gua nggak? Hira. Berani Jin gua nggak? Hira. Coba tunjuk di mana gerejamu biar ku Udah surati cium batu. pendetamu itu. Atau kau pendeta Udah cium nyamar-nyamar? batu, Takut perpuluhan kau Udah cium habis. batu. Ah, Udah cium batu. takut perpuluhan kau habis, Dek. Ah, Udah cium Bang batu. Dian, Apa? Bang Dian. Iya. Kalau kita ini menanggapi kita turun Udah ke cium YouTube, batu. saya pengen mempertontonkan aja. Udah cebok, Lanjut deh. Pertontonkan kekristenanmu ya, Dek. Teman-teman perhatikan Jin ya, gua Hira. Tuhan yang pernah mati dikubur dalam gua itu Iya, Jin lahir gua di Hira. abad Jin pertama. gua Hira. Lalu Jin keluar gua Hira. jadi ya Keluar ingat lagi ya. Jin gua Hira. Ya nanti Keluar diulang lagi lagi gua nanti Hira. omongannya nanti diulang lagi ya. Dan dia ini penyembah Tuhan yang keluar dari gua. Keluar dari gua langsung jadi Tuhan. Ya. Cium batu. Iya, Dek. Jin gua Hira. Iya. Cium batu. Terus iya. Anda sudah cium batu? Belum. Cium batu. Nanti. Cebok sudah pakai batu. Oh nanti lah, Cebok, udah ada cebok, air cebok. kok. Iya Cebok. nanti pasti lah. Iya. Cebok sudah. Terus iya nanti lah, masa nggak cebok gimana sih? Batu kok dicium? Iya nggak apa-apa lah. Daripada nyium patung Kasihan kelamin kamu. Tuhan, nggak perlu Dewa dikasihani. Hubal itu. Bukan, Dewa Hubal beda. Dewa Hubal dihancurkan sama Nabi Muhammad. Malu kamu, malu. Enggak malu, kok malu? Yang malu Jin- itu kalau nggak jin pakai celana bergerak. ditelanjangi. Nabi ibu kan nggak pakai celana pasti. Pakai lah, masa Nabi aku nggak pakai celana? Yang nggak pakai Gimana celana itu? Tuhanmu. Dia pakai celana kan? Pakai. Kamu lihat? Ya, Kamu lihat? nggak mungkin Nabi saya telanjang. Oh. Nabi saya mengajarkan untuk kami menutup aurat. kok. Kasihan. Tuhanmu baru terlihat nggak pakai celana. Ibu kita, ibu kita. Nah, terus Kasihan. nggak perlu Dia dikasihani. cebok nggak? Dia cebok nggak pakai? Ya udah cebok lah, kami bersih. Kalian kan nggak pernah cebok, Pakai batu. kudu kusuk. Pakai batu nggak? Enggak pakai air. Cium kencing unta belum? Enggak ada kencing onta di sini. Oh, kenapa? Kamu salah ikut itu. Ya kalau disuruh milih lebih baik saya nyium nono Tuhan sih. Ikutilah cium batu, cium Nggak ada disuruh, nggak ada disuruh, saya nggak diwajibkan. Kasihan kamu. Kenapa Masa jin kasihan? Dewa Hira itu. Nggak ada jin di Gua Hira. Malu kamu. Yang ada itu Tuhan. Tuh, kok turun? Loh, mau nyerang saya kok nggak totalitas sih? Masa nyerang saya nggak totalitas? Yang berani dong kalau nyerang saya. Kalau mau menyerang saya secara pribadi itu harus mentalnya kuat, siap dengan omongan semuanya. Masa saya yang diserang saya yang kuat sih? Apa sih, kamu laki loh, saya perempuan. Kok gitu sih? Masa nyerang saya nggak berani, lama 2 jam dong lawan saya. Menghina saya itu kalau perlu 2 hari 2 malam, biar kami tunjukkan kelakuan anak Theos ya.
Makasih ya udah mempertontonkan kekristenan itu seperti apa ya. Ya pendeta ya. Oke, kita pindah ke Nanda dulu ya guys. Siap ini. Halo Banyang, Assalamualaikum. Kejang-kejang anak Teos sama aku. Apa itu mereka itu ya? Keren banget. Judulnya anak Teos kejang-kejang, anak dewa kejang gitu. Langsung naik, setiap naik kejang mereka. Kenapa ya? Apa mereka ini ambeien semua ya? Gue dulu mau buka kamera. Tapi saya curiga. Ya, gue pindah ke dulu bentar. Yang di ini gue stop dulu. Curiganya Anak Teos kejang anak dewa. Yang mau kejang, lomba kejangnya di roomnya Yonatan Andar ya bro. Siapa nih mau naik nih? Erik naik di room Nandar ya. Erik naik di room Nandar. Kita mau nonton anak Teos kejang ya. Udah lama seru loh ya. Pindah semua ke room Nandar ya. Tamatkan dulu ini. Yuk Bang Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Coba bisa naikin orang nggak? Bisa, orangnya nggak ada. Yang lucunya bener kata Bang Strenger Warrior dan Wiki ini ya. Mereka yang nyerang, mereka sendiri yang tumbang loh. Mereka yang nyerang aku, mereka yang tumbang. Aku bilang, kalau aku diserang Oten, aku nggak apa-apa sendiri aja menghadapi dengan cara aku gitu kan. Karena kan sosial media, biarin aja kita pertontonkan kebusukan mereka. Karena kalau kita lawan sama, ya berarti kita sama aja down gitu kan. Nah si Otennya kejang-kejang, dia yang nyungsep turun. Harusnya bertahan 2 hari 2 malam lah kan, menghina gua kan. Gua seneng. Kenapa? Ketika kita dihujat kan, kita justru dinaikkan sama Allah kemuliaan kita gitu loh. Lucu ya Oten-Oten ya. Mereka yang menyerang saya, mereka yang kejang Ayan. Iya. Jadi di sini kan Oten pendusta juga ya. Lu ingat nggak ketika Yesus bilang begini, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati nyungsep ke alam maut. Berarti kan itu bohong atau jujur? Bohong lah. Nah, satu-satunya kejujuran Yesus yang bisa gue Kecuali bilangnya hari ini kau bersama Bapakku di sorga, itu bisa. Nah, itu sah. Terus gini juga loh. Tapi kayaknya bukan Yesus yang berbohong Nandar. Gue yakin Yesus itu bukan pendusta. Gue yakin yang berbohong itu penulis kitabnya. Kayaknya dia yang ngedengerin salah tuh. Gue yakin Yesus itu orang yang jujur karena dia adalah pilihan Tuhan. Ini lontong nih. Gue dari tadi nyari lontong tahu. Gue dari tadi nyari lontong sama ketupat sampai muter-muter pasar Nandar, tapi ketemu alhamdulillah. Lu tau nggak gue makan pakai kuah apa? Kuah sayur lilin, enak banget sama kuah paku. Dengan gue cerita. Gimana tuh? Kan gue bilang nih, 3 hari ini kita memperlihatkan Rudi Iskariot melawan herdernya si Kudis. Bahkan sampai-sampai Rudi Iskariot mengakui ketika Oten menjadi mayoritas hancur negara ini. Kenapa? Karena sesama mereka saja mereka persekusi, apalagi yang berbeda keyakinan seperti kita. Dan saya pertontonkan di hadapan kalian, mereka naik itu adalah untuk mempertontonkan kebiadaban mereka dengan penghujatan. Dan makanya saya bikin judulnya Anak Dewa Kejang-Kejang. Kejang mereka semuanya. Ada tadi yang akunya Islam, dia bilang, aku kan Islam. Aku pernah pakai kau Rifa katanya. Kamu nggak ingat? Jadi kau doyan pakai ini? Iyalah aku Islam. Mana ada orang aku Islam? Iyalah aku kan Islam tapi suka pakai pesundal. Dan dia masuk di koma-koma di badan tersekama. Nampak kali Otenmu dek. Ada juga tadi yang aku Buddha. Apa kitab Buddha aku bilang kan? Nggak tahu dia. Apa arti aku sebutkan salah satu kitabnya Tripitaka kan? Apa itu kitab itu aku bilang kan? Aku orang Karo katanya. Ngapain kau berbohong aku bilang? Karena mereka ini merasa sudah ditebus. Ya. Mereka itu sudah merasa ditebus. Jadi ketika mereka sudah merasa ditebus, jadi inilah yang men-trigger manusia untuk berbuat jahat, tidak segan-segan berbuat jahat. Karena secara rasio, secara kognitif mereka menangkap, kalaupun aku berbuat jahat demi agamaku diajarkan, aku tidak akan dihukumi berdosa. Kenapa? Tuhanku dulu pernah begitu. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan pezina, Yesus katakan apa? Aduh. Ini bukan itu, ini lu jadiin, jangan itu, ini lu jadiin ini. Ini yang lu jadiin ya. Nih jangan itu. Itu orang Islam itu, berdosa kita. Bagaimanapun juga beliau orang Islam ya. Beliau orang Islam yang jahil.
Kenapa? gambarnya ini dia kecil. Ya udah gua tunjuk, gua bikin besar nanti, aman. Gua bikin Kirimnya ke dulu. nomor yang ini Yang lu entry ya. tadi kan nelpon tadi kan. Bukan. Itu mah nomor satunya. Ya udah, Nomor yang Yonatan sekarang Nandar. live. Iya. Ya udah, oke. Ntar dulu ya, gua edit dulu. Teman-teman ya. Ini foto ini kita harus edit dulu nih. Kita nggak boleh, kalau orang Islam seburuk-buruk apapun itu dia, kita nggak boleh. Kalau penghujat agama kita, wah, telanjangin pun nggak masalah, karena memang mereka biadab. Ya, karena mereka telah menghujat Nabi kita. Mana muka si gatal itu? Oh, mana kok hilang mukanya sama aku? Jadi anak dewa ini memang kejang-kejang. Nanda lu jangan menghilang dari peradaban. Gak menghilang, gua lagi milih gambar. Ntar gue bikinkan dulu Riva. Gue jadikan dulu jadi kecil. Ngeri kali mereka itu ya, Nandar ya. Kenapa mereka bisa kayak gitu ya? Dengerin gue Tapi dulu. Si Rudi tadi malam begini loh. Si Rudi bilang Iya. gini nih di closingnya. iya gue tahu. Saya aturkan terima kasih. Saya aturkan terima kasih kepada kepada umat Islam, kepada Komal ini. Karena dengan adanya umat Islam, saya semakin yakin gitu. Mereka ini jangan sampai menjadi mayoritas. Karena kalau mayoritas pasti jahat banget. Orang sekarang minoritas aja, saya satu orang dikeroyok ribuan orang katanya. Padahal urusan saya dengan si Edis doang. Saya digerebek, mau digerebek. Jangan sampai ya. Mereka ini mayoritas, udah biarin aja 6% atau 2%. Kalau mereka ini, dengarkan saya, kata dia, kalau mereka sampai mayoritas di negeri ini pasti hancur, jahat mereka ini. Mel Atok juga bilang begitu. Nanti aku upload lah. Aku upload juga jadi TikTok aja ya. Ngeri juga ya, merinding juga aku dengar si Rudi. Rudi itu teman-teman adalah salah satu lawan debat kita, termasuk salah satu lawan debat penghujat. Maksudnya kita kategorikan sebagai penghujat dia itu. Benar kan? Benar nggak? Tapi walaupun dia kita itu kategorikan dia penghujat, iya dia menghujatnya nggak terang-terangan gitu guys. Dia tuh pakainya satir, dia tuh pakai kayak gua lah gitu kan. Bukan menghujat juga sih. Tapi kalau dia tuh memang, pokoknya dia termasuk yang parah deh gitu doh. Tapi orang seperti dia aja, setelah dia kuliah, dia sadar, mungkin dia tambah berpendidikan mungkin ya. Kuliah dia kan, hidup dia di masyarakat, menikmati dia bagaimana kehidupan bermasyarakat itu tidak seperti yang di TikTok ini. Akhirnya apa yang terlihat teman-teman? Yang terlihat adalah bahwa dia memperlihatkan kepada kita bahwa dia sendiri yang oten itu dipersekusi sama sesamanya. Apalagi kita. Nandar ini kalau ada di Sumatera Utara di tempat mereka berada, habis Nandar ini. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri kawan-kawan. Makanya jujur aku harus menjaga kesehatan aku dan keselamatanku teman-teman. Apalah Nandar nih lama kali lah, merubah gitu aja pun lama kali. Ntar Riva, sabar. Ini waktu di YouTube ini muka aslinya gini ya. Aduh ya Allah. Itu teman-teman ya. Biarkan bintang yang bersih. Jadi Nandar Oten tuh nggak berani naik tempat lu lagi nih, atau mereka jangan-jangan nggak FVP punya lu, jangan-jangan lu
ini sama mereka. Jangan-jangan mereka, lu tuh di ini kali sama mereka kali. Di apa namanya, di Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.